Shalom, selamat pagi pemirsa Kompas TV yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita boleh bersama kembali di program Jamahannya. Bagaimana kabar Anda? Saya berharap damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan terus mengalir di hati kita sekalian. Puji Tuhan, pagi hari ini hadir di studio Bapak Pendeta Gunawan Susanto dari Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto Semarang. Selamat pagi Pak Gun. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Gun? Luar biasa. Senang sekali boleh bertemu kembali. Iya, Puji Tuhan. Baik pemirsa, sebelum Bapak Pendeta Gunawan Susanto akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan tentang mujizat dalam kehidupan, pagi hari ini saya ingin mengajak Anda untuk memuji Tuhan bersama-sama. Kita percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kuasa-Mu lebih besar dari apa yang ada di dalam dunia ini. Oh haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Oh, Tuhanku
besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Baik pemirsa, mari pada pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema mujizat dalam kehidupan bersama hambanya Bapak Pendeta Gunawan Susanto. Dipersilakan Pak. Shalom para pemirsa. Saya yakin kita semua diberkati Tuhan pagi hari ini. Pagi hari ini saya rindu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Roma pasal 15 ayat 18 sampai 19. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dari nats yang kita baca tadi, firman Tuhan hendak menekankan bahwa mujizat itu adalah sepenuhnya pekerjaan Allah dan bukan pekerjaan manusia. Dikatakan tadi di ayat 18, yaitu apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Nah, seringkali kalau terjadi mujizat, kita berpikir bahwa yang hebat itu adalah, atau yang punya kuasa adalah yang mendoakan. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan tadi mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang dikerjakan Kristus itulah yang terjadi.
Jadi bukan karena rasul-rasul, bukan karena hamba Tuhan yang melakukan mujizat, tetapi Allah sendiri. Pada saat terjadi mujizat kesembuhan seorang yang lumpuh di gerbang Bait Allah di Yerusalem, orang-orang banyak semua terkagum-kagum dan mereka semua berkumpul mendekati orang yang mengalami mujizat itu, dan seolah-olah mereka mau bertanya siapa yang mengerjakannya. Dan kemudian mata terarah kepada Petrus, Rasul Petrus dan Yohanes yang telah mendoakan orang tersebut. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus? Demikian dikatakannya. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami, seolah-olah kami membuat orang ini berjalan dengan kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Jadi mujizat itu terjadi bukan karena kuasa ataupun karena kesalehan dari Rasul Petrus atau Rasul Yohanes, tetapi semata-mata karena kuasa Allah. Inilah yang mau ditekankan oleh firman Tuhan yang pertama. Dan yang kedua adalah apa fungsi mujizat itu, ya. Kalau dari sudut pandang kita, mungkin mujizat itu adalah untuk keperluan kita. Mungkin karena kita butuh kesembuhan, mungkin karena kita butuh kelepasan dari beban masalah, atau mungkin kita sedang terjepit secara ekonomi, atau kita sedang terancam oleh suatu bahaya, musibah dan yang lainnya. Kita butuh yang namanya mujizat. Nah, kita melihatnya dari sudut pandang kita. Tetapi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Alkitab adalah bagaimana dari sudut pandang Allah itu. Nah, dari sudut pandang Allah sendiri, Dia melakukan mujizat itu adalah untuk meneguhkan firman-Nya. Nah, tadi di nats yang kita baca, Rasul Paulus menceritakan tentang perjalanannya dalam memberitakan Injil dan yang disertai dengan tanda dan mujizat. Jadi Rasul Paulus pergi memberitakan Injil, dan di dalam pemberitaan Injil itulah maka terjadi mujizat-mujizat. Orang-orang disembuhkan, orang-orang yang kerasukan dilepaskan dan sebagainya, bahkan orang mati juga dibangkitkan. Jadi bukan karena Rasul Paulus secara khusus mengadakan suatu acara begitu, mengumpulkan orang banyak, lalu kemudian dia mendemonstrasikan kuasa untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Bukan seperti itu. Tetapi dia hanya melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Dan ketika pada saat itu ada orang-orang sakit, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan kemudian Rasul Paulus mendoakan mereka dan terjadilah mujizat. Jadi bukan karena Paulus sengaja mau melakukan mujizat, tetapi karena Rasul Paulus memberitakan Injil. Jadi mujizat itu terjadi adalah karena Allah sendiri yang bekerja untuk meneguhkan pemberitaan firman Allah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ini yang firman Tuhan ajarkan. Nah, yang perlu kita ketahui adalah kata mujizat di dalam Alkitab kita selalu dipakai bersama-sama dengan kata tanda, ya. Nah, tanda dan mujizat dalam bahasa Yunani, tanda itu semeion dan mujizat itu dipakai kata terata. Nah, semeion itu adalah tanda yang menunjukkan suatu arah. Sedangkan terata itu adalah sesuatu yang menakjubkan,
ya, yang membuat kita wow, amazing, kita merasa kagum. Nah, baik tanda maupun mujizat itu adalah untuk mengarahkan orang supaya melihat kepada sesuatu yang belum mereka lihat, yaitu adalah pribadi Allah sendiri. Jadi mujizat sebenarnya adalah dalam rangka untuk mengarahkan perhatian orang-orang, khususnya orang-orang yang belum percaya, supaya mereka menjadi percaya kepada Allah. Dalam Ibrani pasal 2 ayat 4 dikatakan bahwa Allah meneguhkan kesaksian mereka, yaitu para rasul, oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi mujizat ini bukan sekedar untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita, tetapi mujizat ini adalah untuk Allah sendiri menyatakan pribadinya, supaya khususnya orang-orang yang belum percaya menjadi percaya. Sedangkan bagaimana dengan kita yang sudah percaya? Buat kita yang sudah percaya, ada mujizat atau tidak ada mujizat, seharusnya itu tidak mempengaruhi kepercayaan kita, karena kita sudah percaya. Tetapi kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kemurahan, dan ketika kita membutuhkan pertolongannya, Dia bisa melakukan banyak cara, entah melalui mujizat ataupun melalui cara yang lain. Demikian firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Pemirsa, pagi hari ini kita belajar kembali bagaimana kebenaran firman Tuhan tentang mujizat. Baik, nanti kita akan kupas lebih dalam, tetapi setelah jeda pariwara kami segera kembali. Baik pemirsa, pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama tentang mujizat dalam kehidupan. Tadi disampaikan oleh Pendeta Gunawan Susanto, menarik sekali karena ketika kita ini mengalami mujizat atau melihat mujizat, ternyata itu kita tidak boleh melihat siapa yang melakukan atau mendoakan, demikian ya Pak Gun ya, tetapi itu adalah karya Tuhan. Dan kita mendengarkan tadi apa yang dipaparkan oleh Bapak Pendeta Gunawan Susanto, bahwa mujizat itu bukan memenuhi kebutuhan kita, tetapi pribadi Allah, supaya Allah sendiri dimuliakan. Pak Gun, ini kan sesuatu yang baru, yang mengubah paradigma kita sebagai pengikut Kristus, bahwa ternyata mujizat itu adalah kehendak Tuhan sendiri. Tadi disampaikan oleh Bapak untuk pemberitaan firman yang dilakukan oleh rasul-rasul. Kalau zaman sekarang bagaimana nih Pak Gun? Apakah masih sama dengan pada waktu rasul-rasul sampaikan itu kepada jemaat pada waktu itu Pak Gun? Iya, saya kira masih sama Pak. Ya, karena kan masih banyak orang yang mengeraskan hatinya ya. Dan biasanya kepada orang-orang yang seperti itu Allah berbicara secara khusus, dan antara lain adalah dengan memakai mujizat ya. Allah mau membuka mata orang-orang yang saat ini masih tertutup melalui tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dikerjakan. Tentu saja melalui pelayanan kita, gereja Tuhan, melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan, di mana melalui pelayanan kita, entah baik itu di gereja, entah baik itu mungkin di rumah sakit, entah itu mungkin di rumah-rumah, ketika kita melayani orang-orang dan terjadi mujizat, ya Allah sedang bekerja untuk mencelikkan mata orang-orang yang saat ini masih belum percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi intinya masih sama ya Pak Gun ya, bahwa mujizat itu dilakukan oleh Tuhan untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang sanggup melakukan mujizatnya. Betul. Baik. Ya, nah, betul. Pak Gun, kalau dalam pengalaman Bapak sendiri bagaimana melayani jemaat, mungkin
ada kesaksian yang menarik pada saat Pak Gun melayani Tuhan dan terjadi mujizat kuasa Tuhan dinyatakan ini. Mungkin bisa diceritakan ya Pak Gun? Ya, kalau dari pengalaman itu pengalaman yang saya alami sendiri alami. Ya. Dulu ya, waktu saya remaja, saya ya sudah mengenal Tuhan tetapi masih mungkin kadang ragu, belum terlalu sungguh-sungguh ya. Dan waktu itu saya mengalami sakit ya di pinggang saya. Ya, sakit sekali, mungkin itu adalah mungkin sejenis penyakit di ginjal gitu ya. Nah, pada suatu saat saya ikut satu persekutuan doa dan ada hamba Tuhan yang melayani itu. Di dalam doa hamba Tuhan itu dari kota lain, dan kemudian dia berkata, di sini ada seorang pemuda yang pinggangnya sedang merasa sakit seperti tertusuk duri. Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Hamba Tuhan itu tidak kenal saya pun juga tidak kenal siapa dia. Tetapi melalui hamba Tuhan itu, Tuhan memberikan pernyataan kepada saya. Nah, itu adalah salah satu cara Tuhan meneguhkan iman saya bahwa Dia itu memang mengasihi saya, dan saya mengalami kesembuhan ya. Nah, dari pengalaman saya itu saya semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan, dan bahkan menyerahkan hidup saya kepada Tuhan untuk melayani sepenuh waktu ya. Wow. Nah, jadi ngalamin sendiri ya Pak Gun? Iya, saya mengalami sendiri, dan saya percaya juga bahwa mujizat Tuhan itu masih berlaku sampai hari ini. Dan Tuhan masih mengerjakan kuasanya ya sampai hari ini dan sampai kapanpun, saya yakin, karena itu adalah bagian dari karyanya untuk membawa orang-orang yang saat ini masih belum percaya untuk datang kepada Tuhan. Wow. Jadi pemirsa, ternyata Pendeta Gunawan dulu pernah mengalami satu sakit pinggang yang cukup lama mungkin ya Pak, pada waktu itu ya Pak. Iya. Sehingga ketika ada sebuah kebaktian atau ibadah, itu pendetanya nggak kenal Bapak sama sekali. Oh iya, nggak kenal karena dari Jakarta. Iya, iya. Apa respon Pak Gun ketika mendengar hamba Tuhan itu berkata bahwa ada seorang pemuda yang sakit pinggangnya? Bapak, apa responnya pada waktu itu? Waktu itu langsung seperti apa ya? Ada suatu terpaan angin, gitu ya. Dan wah, itu saya itu, dan lalu kemudian sesuatu iman saya dibangkitkan ya. Wah, luar biasa. Padahal saya saat itu sudah hampir hopeless ya. Waktu itu saya masih mahasiswa ya, mahasiswa S1. Saya berpikir, mosok saya masih muda sudah selalu merasa sakit. Nah, seperti itu. Ya. Puji Tuhan. Dan kesembuhan itu Bapak alami sampai sekarang ya, artinya, dan kambuh lagi ya. Iya, tidak pernah kambuh lagi. Jadi seperti itulah mujizat pemirsa. Jadi tidak dibuat-buat, tidak direkayasa oleh seorang hamba Tuhan. Demikian ya Pak Gun, saya cermati dari apa yang Bapak alami. Nah, menarik sekali karena mujizat itu bisa dialami oleh siapapun. Nah Pak Gun, kira-kira apa nih resepnya untuk kita ini boleh mengalami mujizat Tuhan nih Pak Gun? Ya, yang pertama jelas kita percaya kepada Tuhan ya, bahwa Dia adalah Allah yang penuh dengan anugerah, penuh dengan kemurahan. Dia bisa melakukan segala perkara di dalam hidup kita, dan kita pasrahkan sepenuhnya hidup kita, segala pergumulan kita kepada Dia ya. Dan seolah-olah kita mengatakan, Tuhan, Engkau bisa tolong saya, mau melalui mujizat atau enggak melalui mujizat, terserah Engkau Tuhan. Terserah Engkau, apa yang Engkau pandang baik, lakukanlah Tuhan buat hidupku.
tapi saya mau tetap percaya kepada-Mu. Wow, jadi harus punya iman dulu nih pemirsa untuk Anda mengalami mujizat Tuhan, karena tanpa iman bisa melenceng ini ternyata Pak, kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, Pak Gun, terkait dengan apa yang pernah Bapak alami tadi, ketika Bapak mengalami mujizat itu terjadi pada saat itu juga atau ada prosesnya Pak? Ada proses mungkin selang beberapa bulan ya. Nggak langsung hilang ya, tapi ada proses. Tapi itu betul-betul ketika perkataan itu saya terima, itu hati saya berkata, saya pasti sembuh, saya pasti sembuh, gitu. Ya. Dan kemudian memang terjadi kesembuhan itu, sakit itu kemudian menjadi hilang. Meskipun melalui proses. Iya. Nah, ini pemirsa menarik sekali karena ada proses yang memang harus kita alami. Nah, seringkali kadang kita berpikir nih pemirsa bahwa mujizat itu harus sesuatu yang tidak kita alami. Misalnya kita ingin operasi, akan dioperasi, tetapi kita berdoa tidak terjadi operasi. Seringkali pemahamannya demikian nih Pak Gun. Padahal kita harus mengalami operasi. Apa yang harus kita lakukan ketika kita pun harus memasuki operasi seperti itu? Nanti Pak Gun akan menjelaskan kepada kita setelah jeda pariwara. Kami segera kembali. Pemirsa, mujizat masih ada dan mujizat masih terjadi. Sehingga pada pagi hari ini ketika Anda sedang menghadapi masalah persoalan apapun juga, kita percaya mujizat masih ada. Tetapi Pak Gun, seringkali orang berpikir bahwa mujizat itu harus sesuatu yang supranatural. Tadinya ada benjolan kemudian hilang, ya itu memang mujizat. Tapi kadang orang berpikir harus masuk ke ruang operasi, harus minum obat. Mungkin mereka berpikir ini bukan mujizat Pak Gun. Bagaimana pendapat Bapak ini? Iya. Ya, memang mujizat itu adalah sesuatu yang mengagumkan, menakjubkan. Ya, memang betul. Tapi pertolongan Tuhan itu tidak selalu melalui pakai cara mujizat seperti itu. Tuhan bisa pakai pertolongan melalui cara yang lain, cara yang wajar, cara Tuhan bisa pakai tangan dokter, bisa pakai obat-obatan. Tapi kita yakin bahwa semuanya itu datang dari Tuhan. Dia menolong kita melalui berbagai macam cara. Ya. Itu. Jadi kita tidak perlu membatasi cara Tuhan di dalam menolong kita. Ya. Baik, jadi ternyata caranya bisa bermacam-macam. Saya ingat Pak Gun, ketika Tuhan Yesus akan mencelikkan seorang yang buta, ternyata Tuhan Yesus meludah ke tanah dan membuat sesuatu seperti salep mungkin ya, dan kemudian dioleskan. Nah, Tuhan sendiri punya berbagai cara untuk menolong umatnya pada waktu itu. Nah, Pak Gun, terkait dengan cara Tuhan yang sangat kreatif menolong umatnya untuk mengalami kesembuhan, bagaimana dengan kita sekarang Pak Gun? Apakah Tuhan masih melakukan mujizatnya dengan cara-cara yang mungkin pemirsa nggak pernah pikirkan sebelumnya? Oh, ternyata ini cara Tuhan. Seperti apa ini Pak? Iya. Kadang-kadang kita itu akan merasa heran. Nah, Tuhan kok bisa menolong saya pakai cara ini, ya? Mungkin melalui ketemu dengan orang yang tidak pernah kita duga. Mungkin tiba-tiba kita dapat ide, oh saya harus lakukan ini, dan kemudian kita ketemu caranya. Ada banyak cara yang Tuhan bisa pakai untuk menolong kita. Asal yang penting kita ikut di dalam jalannya dan kita percaya bahwa Dia yang akan membimbing dan menolong kita. Ya, amin. Termasuk acara jamaahnya ini, menurut Bapak bagaimana? Apakah
melalui ini ada pemirsa yang saat ini sedang menghadapi masalah, persoalan, membutuhkan jalan keluar. Mereka bisa mengalami mujizat melalui acara kita ini, Pak Gun. Ya, betul, Pak. Karena iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu mendengar firman Tuhan seperti saat ini dan Bapak Ibu menerima firman Tuhan itu di dalam hati, percaya bahwa Tuhan itu masih sanggup menolong Bapak Ibu semua, maka Bapak Ibu akan mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Jadi acara ini sungguh sangat baik dan bermanfaat. Amin. Jadi pemirsa, kita percaya bahwa tidak ada kuasa yang sanggup membendung kuasa Tuhan ketika Tuhan berkehendak untuk melakukan mujizatnya kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, tadi Pak Gun sampaikan bahwa orang percaya itu tidak boleh tergantung kepada mujizat. Betul. Ada atau Ya, tidak betul. ada mujizat, Ya. harus terus percaya kepada Tuhan Ya. karena Tuhan adalah pemurah. Nah, ini Ya. apa yang ingin Bapak tekankan tentang hal ini kepada pemirsa yang sudah percaya kepada Tuhan, mungkin sudah sekian tahun mereka mengiring Tuhan, Pak Gun. Ya, jadi gini Pak Samuel, banyak orang Kristen yang menganggap mujizat itu seperti pengobatan alternatif. Ya. Ya, jadi ini ada pengobatan secara medis, lalu kemudian ini ada pengobatan alternatif ya. Salah satunya mujizat, sehingga mereka kemudian cari pendeta. Siapa ya pendeta hamba Tuhan yang doanya berkuasa, dan mereka kemudian mencari pertolongan atau minta didoakan oleh hamba Tuhan tersebut. Sebenarnya mujizat itu bukan salah satu pengobatan alternatif ya. Jadi jangan dianggap seperti itu. Tapi kita ketika mengalami pergumulan apapun ya, kita datang kepada Tuhan, percayakan hidup kepada Tuhan, dan izinkan Dia mengerjakan karyanya di dalam hidup kita, dan kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Tidak tergantung kepada hamba Tuhan tertentu, dan kita tidak menganggapnya sebagai sebuah pengobatan alternatif atau cara-cara yang dalam tanda petik itu seperti supranatural seperti itu ya. Tetapi itu adalah suatu penyerahan kita kepada Tuhan untuk Dia melakukan karyanya di dalam hidup kita. Itu buat orang yang percaya. Seperti itu. Ya. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Pasti Dia akan bertindak. Amin. Itu. Amin. Menarik sekali pemirsa, karena kuasa Tuhan bukan pengobatan alternatif ya. Ini yang seringkali kita ikut-ikutan cara dunia sih Pak Gun, karena kadang ada pengobatan alternatif, pijat alternatif dan lain sebagainya. Nah, ini bukan alternatif. Seharusnya sebagai orang percaya ini menjadi yang utama ya Pak, untuk kita ini datang kepada Tuhan. Iya, betul, betul. Menyerahkan kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan berkehendak kesembuhan terjadi, tapi kalau harus melalui prosesnya, kita ikutin prosesnya Tuhan, demikian Pak? Iya, betul. Iya. Mungkin ada sedikit pengalaman yang pernah Bapak alami, ada jemaat atau famili atau Bapak sendiri mengalami hal seperti itu, harus melewati prosesnya Pak? Oh ya, memang seringkali yang ya bisa dibilang mujizat itu tidak selalu terjadi ya. Kadang-kadang memang Allah melakukan mujizat yang di luar nalar kita. Atau bisa langsung mengalami mujizat. Bisa langsung mengalami mujizat. Tetapi biasanya ya secara jujur saja ya, biasanya orang yang menggunakan cara-cara yang normal ya berobat ke dokter ya, menggunakan cara-cara medis itu ya, itu sesuatu yang biasa terjadi, dan itu tidak perlu kita
kita merasa bahwa itu berarti kita kurang percaya. Kita tidak perlu merasa itu. Tetapi kita selalu membuka diri ya terhadap apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Gitu. Baik, pemirsa, menarik sekali karena pagi hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Bahkan saat Anda menyaksikan tayangan jamaahnya ini, saya percaya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya bekerja untuk menjamah apa yang sedang Anda alami saat ini dan mujizat bisa terjadi. Nanti Pendeta Gunawan Susanto akan berdoa bagi kita semuanya, tetapi setelah jeda pariwara kami segera kembali. Baik pemirsa, kita sudah mendengar bersama tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu mujizat dalam kehidupan. Nah, bagi Anda yang baru saja menemukan channel kami, Pendeta Gunawan Susanto akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah beliau sampaikan. Silakan Pak. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah sedang mengerjakan karyanya yang besar di tengah-tengah kehidupan kita. Dia menyatakan kebesarannya melalui firman-Nya. Selama firman-Nya diberitakan, Allah pasti bertindak di dalam karya-karyanya yang luar biasa. Kita tidak bisa membatasi karya Allah. Kapan Allah bekerja melalui cara-cara yang spektakuler, melalui cara mujizat, atau kapan Dia bekerja melalui cara-cara yang seolah-olah kita lihat sebagai sesuatu yang biasa, tetapi yang jelas di dalam semuanya itu Allah sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau dari kita adalah kita selalu menaruh percaya kepada Dia. Amin. Amin. Baik, pagi hari ini pemirsa, jika ada di antara Anda yang sedang menghadapi masalah, persoalan, beban berat, mungkin Anda sedang membutuhkan sesuatu, Anda sedang menantikan jawaban Tuhan. Pagi hari ini mari kita satukan hati di dalam doa. Kita percaya masih ada mujizat. Mujizat masih terjadi karena jamahan Tuhan berlaku untuk Anda pada saat ini. Pendeta Gunawan Susanto akan memimpin kita di dalam doa. Bapa kami di surga, saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap pemirsa dari acara jamahannya ini ya Tuhan. Pagi hari ini biarlah Tuhan bekerja, apapun yang menjadi pergumulan yang sedang dialami oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah mereka ya Tuhan. Khususnya mereka yang saat ini masih di dalam keraguan, yang masih belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan meneguhkan kuasa firman-Mu melalui perbuatan tangan-Mu yang ajaib di dalam hidup mereka. Jika mereka saat ini ada di dalam kondisi sakit, kelemahan tubuh, atau apapun pergumulan yang sedang mereka hadapi, biarlah Tuhan ulurkan tangan-Mu, menjamah mereka ya Tuhan, menyembuhkan mereka, melepaskan mereka dari segala beban hidup mereka, sehingga mereka boleh melihat karya Allah yang luar biasa, pribadi Allah yang sungguh-sungguh besar. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami percayakan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap anak-Mu yang sedang mengikuti acara jamahannya ini pagi hari ini ya Tuhan. Berkat-Mu turun atas mereka, berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pemirsa, alami mujizat bersama Tuhan. Cari Tuhan sebagai sumber mujizat. Jangan cari mujizatnya, karena Tuhanlah satu-satunya andalan kita. Dia pasti menolong kita semuanya. Saya Samuel Santoso mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Salam jamaahnya, Tuhan memberkati. Pak Gun, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Samuel. Shalom. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya. Bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika kita mau terus nyembah dan nyembah Tuhan, percaya di situ ditaruhkan berkat yang besar untuk
untuk kita semuanya. Karena Tuhan rindu memberkati saudara dan saya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Haleluya.